A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Pertama-tama, tidak lupanya kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai saat ini karena izin dan rahmatnya lah yang membuat kita masih mengaji pada malam hari ini. Dan tidak lupa pula selawat beriring salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina. Sebelum saya melanjutkan, saya hendak memberitahukan kepada tuan-tuan dan puan-puan, saya saat ini tidak lagi membawa kitab hikam, ya, karena yang saya baca saat ini, yang saya pegang, yang hendak saya sampaikan ini ialah kitab ayah saya sendiri, kitab dari Tuan Guru Syekh Hermansyah bin Syekh Muhammad Hatta, yang dibuatnya semasa beliau masih hidup dan masih lagi bisa kita baca sampai sekarang, yang insya Allah sebentar lagi akan saya jelaskan insya Allah apa maksud dan arti dari status yang dibuat ayah saya itu. Mudah-mudahan saya bisa menjelaskannya. Saya mulai. Barang siapa yang diam jiwanya dalam yang ditakdirkan Allah, karena dia memandang kebenaran Tuhannya, sesungguhnya dia menyerahkan dirinya dan dosanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata ayah saya ini, barang siapa yang diam jiwanya, ya, ingat ya, diam jiwanya. Lalu dalam yang ditakdirkan Allah, yang ditakdirkan Allah nih, yang telah ditentukan Allah bagi jiwanya tadi. Jiwa ini apa? Nafsunya. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Ingat ya, berarti jiwa itu nafsunya. Lalu dia bilang, karena dia memandang kebesaran Tuhannya, kebenaran Tuhannya. Karena telah dipandangkan Allah pada dirinya, pada diri si jiwa itu tadi, tentang kebenaran Allah Ta'ala itu, tentang kebesaran Allah Ta'ala itu, karena sudah dipandangkan ya. Nah, bukan yang belum dipandangkan. Lalu sesungguhnya dia menyerahkan dirinya, lalu dan dosanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat dia telah ditunjuki oleh Allah Ta'ala ya, untuk menyerahkan semuanya, pada saat itu, maka sesungguhnya dia telah menyerahkan diri dan menyerahkan dosanya kepada Allah Ta'ala itu. Namun tunggu, ya, tunggu dari Allah Ta'ala itu dulu berarti. Cemana tuh? Berarti selama ini sudahkah awak diizinkan Allah Ta'ala untuk dapat keriduannya, untuk awak jalan arah kemari? Udahkah awak nampak izinnya tuh? Udahkah awak ditunjukinya sesuatu sama awak hingga awak harus menyerah? Hingga harus awak biarkan, "Dahlah ya Allah, kuserahkan semuanya ya Allah. Hartaku, duniaku, anakku, istriku, suamiku, saudaraku, kerjaanku." Sudahkah memang betul-betul awak ada macam gitu? Kalau betul awak udah macam gitu, karena sudah ditunjukinya, sesungguhnya awak telah menyerahkan diri awak dan menyerahkan dosa awak tadi. Lalu jiwa yang seperti apa Tuhan? Yang dapat petunjuk dari Allah Ta'ala nih, agar Allah nunjuki dia ke arah yang seperti ini. Jiwa yang seperti apa yang bisa dapat tingkatan seperti ini? Biar saya kasih tahu nih ya. Jiwa yang sudah menjadi hamba. Karena jiwa yang sudah menjadi hamba ini sebenarnya, tuan-tuan dan puan-puan,
Makhluk apapun yang diciptakan Allah tuh sudah sebenarnya dia jadi hamba. Cuman satu lagi yang belum dia jadi hamba. Si jiwa nih tadi, si nafsu nih tadi. Jadi Allah Ta'ala memperkenalkan dirinya, menunjukinya, hingga membuat dia macam gini untuk menundukkan, menjadikan si jiwa ini menjadi si hamba. Karena cuma dia lagi yang belum kenal dengan Tuhannya, belum menyerah dia. Kan sudah saya ceritakan kemarin. Proses terbentuknya si nafsu. Di saat semua sudah menyerah, dia sendiri yang tidak menyerah. Tak mengaku dia. Engkau, aku, katanya. Ingat tuh ya. Cuman, pasti kita bertanya, gimana jalannya Tuhan? Saya kasih jelaskan sebentar. Perjalanan Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani pada saat dia untuk menjumpai dirinya yang si hamba tadi. Yang pertama, pada saat itu dia dapat hidayah. Nah, ingat ya, dapat hidayah dari Allah Ta'ala itu langsung. Ditunjuki dia oleh Allah Ta'ala itu untuk masuk ke dalam perasaannya, ke dalam hatinya yang paling dalam. Lalu dipandangnya, apa nih ya Allah? Tidak kau lihat, ada yang hendak bangkit di dalam dirimu. Tidakkah kau lihat, seluruh setan, iblis, semua bala tentaranya telah siap untuk menyesatkanmu? Apa nih ya Allah? Inilah nafsu amarahmu. Di nafsu amarah itulah ada sifat dengki, iri, kikir, ya, pelit, apa segala macam lah, dendam. Semua ada di situ. Lalu pada saat itu diserahkannya dirinya sama Allah Ta'ala itu, diselaminya lagi makin dalam. Butuh waktu 1 tahun untuk Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani ini menyelesaikan persoalan nafsu amarahnya saja. Setingkatan dia. Tapi itu pun dia fokus ke situ aja. Tak ada yang lain. Kalaupun ada kaji yang lebih daripada itu, nggak dihiraukannya itu pada saat itu. Dia fokus saja ke nafsu amarahnya tadi. Yang ditunjuk Allah sama dia. Itulah tugas dia. Itulah yang harus dikendalikan dia pada saat itu. Karena diperintahkan Allah dan ditunjuki Allah dia. Butuh waktu 1 tahun dia untuk menyelesaikan itu. Ya, Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani, kekasih Allah. Kalau kata ayah saya, Nabi Muhammad tangan kanannya, Syekh Abdul Qadir Jailani tangan kirinya. Setahun ya. Selesai dia. Lalu ditunjuki lagi oleh Allah Ta'ala pada saat itu dalam perasaannya. Belum selesai lagi. Apa yang ditunjuki Allah Ta'ala sama dia? Kesukaan dia, kecintaan dia terhadap duniawi ini. Bentuknya macam mana? Masih ada yang lain dalam hati awak selain Allah Ta'ala tuh. Maka itu yang dipandangnya satu beban. Itu yang buat dia nyangkut untuk Allah Ta'ala tuh. Untuk sampai kepada Allah Ta'ala tuh. Itulah yang buat dia nyangkut. Itulah dinding dia kepada Allah Ta'ala tuh pada saat itu. Lalu diselaminya lagi paling dalam. Butuh waktu 1 tahun juga dia untuk menyelesaikan ini. Itu pun fokus dia ke situ aja. Kita kan enggak kan? Tak kita hiraukan yang ada nih. Mulut. Namun hati tetap masih juga cinta dan suka terhadap duniawi ini. Begitu selesai dari yang ini, ditunjukkan Allah lagi dia. Belum juga selesai. Apa yang ditunjuki Allah? Tentang ketergantungan dia terhadap kendaraan duniawi ini. Fasilitas-fasilitas duniawi ini. Hingga pada saat itu, dia juga butuh waktu 1 tahun untuk menyelesaikan itu aja. Dan dia pun sering keluar masuk hutan. Agar dia tidak dibilang tergantung lagi dengan kendaraan duniawi ini. Kalaupun dia pada saat itu punya guru, yang biasanya jumpai gurunya maupun itu pakai kuda, pakai apa, segala macam. Jalan kaki dia jumpai gurunya. Tidak dia pakai fasilitas dunia ini lagi sama dia. Tidak bergantung dia dengan fasilitas dunia ini lagi. Butuh waktu 1 tahun untuk Syekh Abdul Qadir Jailani untuk menyelesaikan itu. Lalu, udah selesai? Belum. Ditunjuki Allah lagi dia pada saat itu. Apa? Syahwatnya. Yang paling terakhir. Apa nih Allah? Inilah yang terakhir kata Allah Ta'ala.
Lalu juga butuh 1 tahun lebih dia untuk menyelesaikan syahwatnya tadi. Bagaimana caranya untuk menyelesaikan? Pada saat datang keinginan dia, syahwatnya, di situ cepat dia menolaknya, dikembalikan sama Allah Ta'ala. Berdoa dia untuk Allah Ta'ala itu. Ya Allah, aku tak mau ini ya Allah. Kalau memang betul ini kau ridhoi, maka akan ku terima. Tetap juga diserahkan sama Allah itu juga. Butuh waktu 1 tahun dia. Begitu selesai, belum juga ketingkatan si hamba. Wah, panjang lagi. Tuan-tuan dan puan-puan, awak kira setelah bisa dia menyelesaikan nafsu amarahnya, kecintaan dia terhadap dunia, ketergantungan dia terhadap fasilitas dunia, lalu mengendalikan hawa nafsunya, syahwatnya, selesai sampai dia ketingkatan hamba? Belum. Dibawa dia masuk ke gerbang Allah Ta'ala tuh. Begitu dia masuk ke gerbang tuh, nama gerbang yang dijelaskannya pada saat itu, yang gerbang pertama ya, gerbang tawakal. Kalau kita bilang sekarang nih makam tawakalnya. Pada saat dia masuk ke makam tawakal nih, dia lihat bukan hanya dia sendiri yang ada di situ, rame orang di situ. Ternyata karena rame orang di situ berarti banyak yang bisa masuk ke gerbang dan makam tawakal nih tadi. Dan kalau udah banyak yang bisa, Allah tak ada di situ. Lalu orang yang berdiri sendiri siapa? Orang yang sudah merasa selesai dengan makam tawakalnya. Hingga dia berhenti sampai di gerbang tawakal itu aja. Lalu Syekh Abdul Qadir Jailani ini jalan dia lagi terus. Masuk dia ke makam, ke gerbang ridho. Syukur dia. Lalu selesai? Belum, karena dia tengok ada juga orang di situ lagi banyak. Ternyata di makam ridho dan syukur ini tadi, banyak juga orang yang bisa. Lalu dia jalan terus. Jumpainya gerbang satu lagi. Gerbang apa? Gerbang pendekatan diri kepada Allah. Karena dia merasa sudah dekat pada saat itu, lalu dikiranya dia sudah selesai perjalanannya. Belum. Karena masih dekat. Belum jumpa. Ya kan? Jalan dia lagi, karena tengoknya rame lagi orang di situ. Baru dia masuk ke makam atau gerbang. Apa namanya? Begitu tadi gerbang apa? Tawakal, ya. Ridho, ya kan? Atau syukur. Gerbang apa tadi? Hah? Nah, gerbang kedekatan. Ya. Lalu terakhir dia bilang, gerbang kehambaan. Pada saat dia jumpa gerbang kehambaan tuh, barulah dia tengok. Tak ada satu orang pun yang ada di situ, cuman dia aja yang ada. Lalu dia bingung. Kenapa cuma aku aja yang ada? Ternyata tingkatan si hamba nih, tingkatan yang lemah, yang hina, yang doif, yang tak ada berdaya sama sekali tanpa izin Allah tuh, ternyata tidak banyak orang yang bisa. Cuman dia yang sampai di situ. Lalu pada saat itu, begitu dia masuk, jumpalah dia dengan apa yang ditujunya selama ini. Apa? Berhadapan dia dengan Tuhannya. Pada saat dia berhadapan dengan Tuhannya, itu Tuhannya, ini hambanya. Lalu berhasil dia membawa si jiwa tadi bertuhan dan menjadi hamba. Banyak proses kan? Untuk sampai ke tingkatan si hamba kan? Agar dapat nanti sesuai dengan apa yang dibilangkan ayah saya ini tadi. Dapat awak tingkatan si jiwa yang menjadi hamba tadi kan? Kan jauh kan? Selesaikan dulu 4 yang awal tadi dulu. Di saat nanti ada awak nampak nafsu amarah awak menggoda awak untuk awak pakai dia, maka cepat awak serahkan diri awak sama Allah. Sesungguhnya awak tak mampu menghadapi itu. Allah tuh yang bisa ngasih awak kekuatan untuk awak lewat daripada halangan tersebut. Yang kedua,
begitu ada rasa cinta awak terhadap yang lain daripada Allah Ta'ala tuh, maka hendaklah awak bertobat, memohon ampunan kepada Allah secepat-cepatnya, sebanyak-banyaknya, dan munajat terus awak sama Allah Ta'ala tuh. Aku tak mau yang lain ya Allah, aku hendak Engkau aja. Begitu nanti selesai awak ke situ, baru tidak awak pakai lagi fasilitas dunia nih. Itu pun dengan perjuangan awak sendiri ya. Atas izin Allah itu juga, atas kemauan si jiwa nih tadi, atas niat si jiwa nih tadi. Karena tuan-tuan dan puan-puan, harus kita akui, pada saat ini kita masih dikatakan nafsu. Maka kata Tuan Guru yang saya sampaikan semalam, bukan Allah Ta'ala tuh yang harus awak bawa bertuhan, tapi nafsu tuh yang awak bawa bertuhan. Berarti karena awak nih bertuhan sekarang, nih awak lah nafsunya. Kita inilah semua nafsunya. Cemana tuh? Maka tingkatan nafsu aja pun katanya ada 7 kan? Amarah, lawamah, mulhimah, mutmainnah, rodiyah, mardiyah, kamilah. Itu pun masih nafsu. Kamilah itu nafsu yang paling sempurna. Tingkatannya apa? Wali. Ternyata wali itu pun nafsu. Lalu yang tak nafsu apa? Allah. Jadi apa lagi tujuan awak kalau bukan dia? Jadilah si hamba tadi yang dibilangkan ayah saya tadi. Ternyata penjelasan ayah saya ini ternyata bukan penjelasan sembarangan. Yang bisa awak baca, lalu awak pahami, awak like, awak kasih love, awak kagumi. Enggak. Dia hendak menunjukkan sebenarnya cara mainnya itu seperti ini. Tingkatan yang kau baca ini bukan tingkatan kau. Ini tingkatan si hamba. Kau sudah jadi hamba atau belum? Sudah, apa buktinya? Kenapa masih bergantung lagi terhadap dunia ini? Kenapa masih takut lagi duit tak ada? Kenapa masih risau lagi duit tak ada? Kenapa masih senang lagi pada saat dapat duit? Kenapa masih cinta lagi terhadap dunia ini? Kenapa masih kau cinta terhadap anak istrimu, terhadap suamimu, saudaramu, kerjaanmu? Itu menandakan kau belum jadi si hamba. Kalau kau sudah jadi si hamba, maka akan kau serahkan semuanya. Karena kau sudah dihadapkan kepada Allah Ta'ala itu. Berhadap kau pada saat itu. Lalu datanglah kata dari dalam mengaku dengan sendirinya. Engkau Tuhanku, aku hambamu. Baru benarlah dia jadi si hamba. Tanpa dibuat-buatnya pengakuannya. Terpancar dari dalam dirinya langsung pengakuan itu. Jadi panjang lagi kan? Makanya suruh Tuan Guru itu apa? Patuh ngabdi aja udah. Namun bentuk dari patuh dan mengabdi itu pun itu bentuk penjahiran si hamba. Karena awak patuhi cakapnya, mengabdi awak sama dia, itulah bentuk kehambaan awak terhadap guru awak, terhadap Allah Ta'ala tuh, karena telah awak serahkan diri awak, harta awak, anak istri awak, semuanya, hingga awak harus patuhi cakap dia tuh. Karena untuk sampai sama Allah ada dua cara kata ya saya. Patuh dan mengabdi terhadap guru dan patuh mengabdi terhadap orang tua. Kenapa guru terlebih dahulu dibilangnya? Karena belum tentu orang tua awak bisa menyelamatkan awak. Belum tentu orang tua awak itu wali. Belum tentu orang tua kita ini semua kenal dengan Allah Ta'ala. Namun guru yang mursyid itu sudah pasti dia kenal dengan Allah Ta'ala. Namun pada saat awak patuhi cakap dia luan, dia juga tidak akan memberikan kita perintah untuk awak tidak mematuhi orang tua awak. Pasti diperintahkannya, patuhi kedua orang tuamu. Karena itu juga syaratmu kepada Allah Ta'ala itu. Begitu adilnya lah dia. Maka jangan salahkan nanti. Kalau misalnya kita serahkan hati kita sama orang tua misalnya. Orang tua aja, guru tidak. Ada masa nanti orang tua kita ngelarang kita ngaji. Banyak tuh. Sesat kok nanti nak. Gila kok nanti nak. Sesat gila kenapa rupanya? Selesai hukumannya. Tidak dia masuk neraka. Tidak pakai akal lagi dia. Tak ada keinginan dia ingin ini, ingin itu lagi.
Dia pun tak tahu apa yang dibuatnya. Selesai dia. Buatlah selama dia gila tuh sampai dia mati. Hukuman dia selama dia hidup. Berbuat dosa sampai akhir dia sebelum gila tuh. Itulah hukuman dia. Sampai nanti memang betul diambil Allah setelah dia bersih. Pulanglah dia. Udah, kenapa rupanya? Tapi kebanyakan orang gila, dia mencari Allah, mengenal Allah tuh bukan dengan cara merasakannya. Namun dengan cara memikirkannya. Karena yang terganggu tuh bukan rasanya, akalnya, pikirannya. Hingga dia bisa gila. Maka kata Tuan Guru tuh ingat Allah buat. Jadi jangan ada kau pikir-pikirkan apapun lagi. Jangan sampai masuk pikiran tuh. Begitu ada rasa ingat Allah tuh. Rasa untuk buat tuh, buat apa yang bisa kau buat. Akhirnya keluar ke situ juga kan. Lalu dihukum dalam maksiat. Terhukum dalam pekerjaan taat. Karena masih adanya diri. Nah, kan? Jelas dia bilang. Dihukum dalam maksiat. Yang berbuat maksiat ini cuma diri si nafsu tadi. Allah Ta'ala tidak mau dia buat maksiat tuh. Maka dia dihukum. Karena bawaan si nafsu ini tadi mau maksiat aja. Mau ngatai orang aja, membenci orang aja. Itu bawaannya. Lalu dia bilang terhukum dalam pekerjaan taat. Karena apa dia terhukum dalam pekerjaan taatnya? Karena dia menetapkan pilihannya. Keinginannya. Bukan di dalam pilihan dan keinginan Tuhannya. Sebaik apapun yang dibuatnya, kalau masih pakai keinginan dia, tak betul lah yang dibuatnya. Maka al-haqqu min rabbika. Kebenaran itu daripada aku, kata Allah. Bukan daripada si nafsu tadi. Maka benar pun yang menurut nafsu, menurut jiwa tadi tidak benar di mata Allah tuh sia-sia. Sholat pun awak siang malam, berzikir siang malam, tapi dengan keinginan kita, bukan karena perintah dari Allah Ta'ala tuh. Kalau hanya ikut-ikut aja lah ya, tak ada cannya. Tanda nanti itu. Kalau udah kita buat dengan keinginan kita, gampang kali kita ngukur orang. Seakan kita kali yang paling benar. Kalau betul memang yang dibuatnya ibadahnya kepada Allah Ta'ala tuh, apapun yang dibuat orang itu tidak salah di mata dia. Nampak di Allah Ta'ala itu di situ. Kan tidak pernah saya bilang. Kira-kira datang sebab yang didatangkan Allah Ta'ala itu sama kita. Sebab ini ibaratnya tak masuk akal lah. Kita nggak ada salah. Tiba-tiba dia datang jelekkan kita. Maki-maki kita. Lalu pandang dalam perasaan awak. Sesungguhnya masih ada rasa sakit lagi. Karena dia buat itu. Padahal kita nggak ada salah. Namun kita yang salah. Karena apa? Karena masih ada rasa sakit di dalam hati. Karena masih ada beban dalam perasaan tuh. Maka saya bilang kita yang salah, bukan dia yang salah. Kalau kata ayah saya, kalau tidak diizinkan Allah dia menyakiti kita, maka tidak bisa dia bergerak sama sekali. Karena ada izin Allah dia untuk menyakiti kita, maka bisalah dia buat itu. Di mana letak salahnya kita? Karena kita masih tersakiti lagi. Kita masih mandang sebab. Itu tuh dia. Kita nggak mandang. Siapa yang menggerakkannya? Siapa yang mengizinkannya? Kenapa dia bisa buat gitu sedangkan aku nggak ada salah sama dia? Kenapa masih ada sakit dalam perasaanku nih? Ternyata Allah Ta'ala tuh hendak menyucikan hatiku. Tapi sebabnya dia. Karena dia buat itu sama kita hingga kita nampak penyakit yang terbit dalam perasaan kita. Masih ada rupanya benciku lagi. Masih ada rupanya sakitku lagi. Masih perasaanku nih, aku digitukan. Maka tidaklah salah lagi dia sama awak. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan tuan-tuan dan puan-puan ya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.